Selamat datang lagi di channel Wendy, Funwell Wendy. Selamat datang teman-teman untuk yang baru pertama kali masuk ke channel ini. Jadi sebelumnya tuh gue banyak konten stand up comedy atau vlog. Tapi mulai hari ini, mulai kemarin sih sebenarnya video pertama mengenai personal finance teman-teman. Jadi di sini gue bukan untuk ngajarin, bukan untuk menggurui, gue hanya sharing seputar pengalaman gue. Dan kali ini gue pengen cerita pengalaman terburuk mengenai finansial yang pernah gue lakukan teman-teman. Jadi ceritanya gini teman-teman. Kayak cerita ini ya, kayak cerita horor ya. Jadi ini salah satu pengalaman yang menurut gue adalah keputusan paling bodoh dalam hal finansial yang pernah gue ambil. Di tahun 2018 gua memutuskan untuk membeli iPhone. Kayaknya 2018 deh, 2018 atau 17 gitu gue lupa. Intinya gue beli iPhone, itu adalah pertama kalinya gue beli HP dengan harga 15 juta. Cash. Cash beneran cash. Jadi pada saat itu gue inget banget, gue baru aja cair cair bonus, terus kebetulan lagi di mall, terus langsung gue lagi jalan waktu itu sama istri gue, waktu itu belum nikah, kami masih pacaran. Terus lagi jalan di mall, kebetulan ada notifikasi masuk bonus gitu, yang gue lihat wah gila gede banget ya. Jadi saat itu juga langsung memutuskan untuk beli iPhone, langsung datang ke toko HP, milih, langsung beli, langsung bayar cash. Koks. Itu adalah sebuah keputusan paling bodoh yang pernah gue lakukan. Sampai hari ini gue nyesel teman-teman. Karena ya itu HP doang gitu guys. Itu sebuah barang yang nilainya terus turun. Bahkan sejak pertama kali kita buka kotaknya, itu udah turun harganya. 15 juta 2018. Yang saat itu gaji gue mungkin sekitaran 5 jutaan. Jadi artinya 3 kali gaji gue itu HP gitu. Gue beli cash. Itu adalah sebuah keputusan impulsif yang paling bodoh yang pernah gue lakukan, dan gue sangat menyesal teman-teman. Yang sampai hari ini juga gue bingung kenapa gue beli gitu. Gue orangnya nggak suka foto, terus juga buat video juga ya udah gitu, jarang. Fitur-fiturnya juga yang nggak kepake semuanya buat gue. Nggak bisa dapat duit juga dari HP itu gitu. Jadi gue sangat menyesali keputusan finansial gue kala itu teman-teman. Dan dari situ gue belajar bahwa sebelum kita membeli barang, kita harus tahu nilai ke kitanya tuh buat apa gitu. Bukan berarti beli iPhone salah untuk semua orang ya, enggak. Maksudnya kalau dia kerjanya videographer, ya bagus lah, itu kan jatuhnya apa? Modal kerja gitu. Nah, kalau kami ini gua gitu kan, yang profesinya bukan videographer, ya itu cuma barang konsumtif gitu. Yang nilainya terus turun. Yang sekarang kalau gue inget-inget lagi tuh beneran nyesel teman-teman. Apalagi semenjak gue mulai belajar invest gitu di reksadana. Itu tuh kalau gue taruh aja di reksadana pasar uang 15 juta dari 2018 sampai hari ini, itu nilainya udah 22 juta guys. Jadi gue sangat menyesali keputusan itu gitu. Sampai hari ini teman-teman. Dan gue belajar lah, dari situ gue berusaha untuk mikir dulu sebelum beli barang. Kira-kira ini value-nya buat apa ke gua gitu. Dia ngasih value apa ke gua. Kalau memang value-nya nggak berarti banget, ya nggak usah lah, mendingan gitu. Walaupun ini misalnya kadang gua nggak tahu lu ya, tapi gua kadang kita tuh sering nyari pembenaran gitu. Misalnya gue pengen beli laptop baru gitu misalnya. Nanti kan laptopnya bisa gue pakai ngedit buat konten,
Jadi konten lancar gitu, nggak ribet, nggak harus ngedit di HP. Akhirnya beli, padahal belum pernah dibudgeting untuk beli laptop itu, main beli-beli aja. Efeknya adalah keuangan berantakan ketika ada first major, ada plot twist di kehidupan, jadi harus ngambil utang, pinjol segala macem. Dari situ gue belajar bahwa memang kita sebelum membeli sesuatu harus pikir ulang, teman-teman. Jadi itu adalah cerita gue mengenai betapa menyesalnya gue tidak belajar mengatur uang dari awal-awal gue kerja gitu. Gue dulu sebelum eranya, gue kan mulai nyatet pengeluaran itu tiap hari itu mulai Januari 2025. Nah sebelum itu, sebelum era itu, gue tuh bener-bener nggak tahu gue tuh kemana, teman-teman. Jadi sejak tahun lalu baru memulai mencatat semuanya, dan membeli iPhone di tahun 2018 adalah sebuah penyesalan terbesar dalam hidup gue. Yang ya itu, kalau seandainya gue nggak beli, duit gue masih banyak kali ya. Nggak juga sih, pasti habis dalam bentuk lain aja. Cuma itu bener-bener sejak saat itu gue nggak mau lagi beli HP sampai belasan juta, teman. Nggak mau gue beli barang semahal itu. Kecuali misalnya ada value-nya ke gue, misalnya kayak beli motor gitu 30 juta, ya udah emang buat kerja gitu. Kalau ada motor nggak bisa kerja. Kayak gitu guys. Jadi kalau gue boleh tahu, kalau lu punya penyesalan apa gitu terbesar dalam hal finansial, boleh sharing di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi bahan belajar juga untuk teman-teman lain yang nonton video ini. Jadi terima kasih guys.